Jadi begini teman-teman, kita di Korea itu banyak sekali peluang. Kita tidak hanya mendapatkan uang yang banyak. Kita mendapatkan uang yang banyak, bisa membangun rumah, bisa beli mobil itu biasa, ya kan? Kita di Korea terus bisa menjadi bagian dari masjid, bisa juga membawa uang yang banyak, beli rumah, punya istri yang solehah, dan bisa berhaji itu luar biasa. Luar biasa. Triknya mau mencium Hajar Aswad itu yang pertama, teman-teman itu harus mepet di Ka'bah dulu. Harus mepet di dinding Ka'bah. Pokoknya kalau belum mepet itu jangan kesini dulu kan. Pokoknya harus mepet dengan pondasi Ka'bah. Pokoknya dari ini misalnya ini Hajar Aswad ya. Kita harus mepet sebelumnya. Berarti di rukun Yamani. Rukun Yamani kita harus mepet dengan Ka'bah. Setelah mepet itu kita terus mepet. Ini nggak terasa itu kita jalan sendiri. Bergerak sendiri maju terus tiba-tiba maju terus selang beberapa menit gitu kan. Tiba-tiba kita udah di depannya. Terus kita langsung bisa turun terus bisa mencium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya Arisi SSE. Saya mau cerita waktu di Masjidil Haram, saya di kamar itu begini, ngobrol sama teman itu, saya penasaran di rooftop Masjidil Haram itu seperti apa. Waktu itu saya ngobrol di kamar hotel sama teman-teman sekamar saya. Kemudian waktu duhur kita berangkat bareng ke Masjidil Haram. Tiba-tiba saja kita itu tidak bisa masuk ke pelataran dan otomatis itu dialihkan itu sampai rooftop di situ. Itu sangat luar biasa. Terus saya baru sadar itu teman saya cerita waktu itu, Kang, ini gara-gara sampean tadi cerita di hotel katanya pengen tahu rooftopnya Masjidil Haram. Jadi waktu itu seketika langsung diperlihatkan langsung di situ. Wah, Masya Allah. Padahal saya cuman cerita itu loh, cerita rooftopnya Masjidil Haram kayak apa gitu kan. Padahal maunya kita juga di pelataran waktu itu. Tapi ternyata ya itu dialihkan sama askarnya itu tiba-tiba di rooftop di situ. Saya baru ngehnya itu teman saya juga cerita seperti itu. Ini gara-gara omonganmu tadi. Dan juga keistimewaan satu itu ini tentang keistimewaan tentang air Zam-Zam. Itu sangat luar biasa. Air Zam-Zam itu katanya kan siapa yang meminum itu sesuai dengan apa yang didoakan sebelum minum. Nah, jadi waktu itu saya itu agak pengen pipis gitu kan. Tapi kalau di Masjidil Haram itu kan jauh biasanya, harus keluar dulu terus masuk lagi kan. Saya kepengen pipis tapi saya tahan, ya saya pikirkan mungkin itu karena godaan setan, biasanya kan kayak gitu kan. Terus saya malah minum air Zam-Zam. Seharusnya kan siapa yang minum air Zam-Zam kan minum air lah ya, otomatis kan dia pengen kencing kan. Iya. Tapi itu enggak, malah sebaliknya. Saya mau minum air Zam-Zam supaya tidak pengen kencing gitu kan. Tapi ternyata malah saya itu biasa itu loh, badan saya biasa, nggak terasa kencing. Itu luar biasanya air Zam-Zam. Terus luar biasanya air Zam-Zam lagi itu saat mau mencium Hajar Aswad. Jadi sebelum antri Hajar Aswad itu kita harus kita berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, saya kepengen mencium Hajar Aswad. Terus waktu itu saya minum air Zam-Zam. Alhamdulillah juga dikabulkan. Alhamdulillah. Bisa antri berebut berdesakan dengan jutaan orang waktu itu kan. Ya alhamdulillah teman-teman juga banyak yang berhasil waktu itu bisa mencium Hajar Aswad. Dan ini trik-triknya ya, trik-triknya untuk mencium Hajar Aswad itu juga ada ternyata. Gimana? Jadi enggak ini. Triknya mau mencium Hajar Aswad itu yang pertama, teman-teman itu harus mepet di Ka'bah dulu. Harus mepet di dinding Ka'bah. Pokoknya kalau belum mepet itu jangan kesini dulu kan. Pokoknya harus mepet dengan pondasi Ka'bah. Pokoknya
ini misalnya ini Hajar Aswad ya. Kita harus mepet sebelumnya. Berarti di rukun Yamani. Rukun Yamani kita harus mepet dengan Ka'bah. Setelah mepet itu kita terus mepet. Ini nggak terasa itu kita jalan sendiri. Bergerak sendiri maju terus tiba-tiba maju terus selang beberapa menit gitu kan. Tiba-tiba kita udah di depannya. Terus kita langsung bisa turun terus bisa mencium. Itu alhamdulillah saya buktikan itu udah beberapa kali bisa. Dibandingkan harus antri dari depan itu memang sangat sulit kalau di situ karena saingan kita untuk mencium Hajar Aswad itu orangnya sangat keker, sangat badannya gede-gede, hitam-hitam gede. Kita kalau masalah tenaga kalah, makanya kita harus perlu teknik tersebut. Mepet di dinding Ka'bah, pokoknya sedapat mungkin bisa mepet ini, terus nanti mengalir sendiri datang ke sini sampai pojokan, sampai di depan Hajar Aswad. Itu buktikan, itu memang sangat ampuh sekali teman-teman, sangat luar biasa. Gitu. Ini kalau saya mendengar cerita dari beliau Kang Haji Toyo ini sangat kita ketika di sana itu harus menjaga sikap ya Kang ya. Iya. Menjaga sikap, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan gitu. Iya, benar. Karena di sana itu perbuatan kita akan langsung dibalas. Gitu. Jangan sampai melakukan perbuatan yang buruk atau yang tidak diinginkan gitu. Iya. Ya harapan saya atau harapan teman-teman semua nanti kalau misalkan kepanggil ibadah haji insya Allah harapan saya atau masukan saya ya manfaatkan waktunya di sana untuk melakukan ibadah dengan khusyuk. Iya. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Pokoknya jangan main game. Karena main game itu benar. Jangan disayang-sayangkan. Pokoknya harus khusyuk berdoa. Iya. Entah itu berdoa untuk diri sendiri, entah itu berdoa untuk teman, untuk keluarga, untuk kerabat dan untuk teman sekeliling sekitar. Nah, pokoknya intinya sampai di sana jangan sia-siakan waktu untuk melakukan perbuatan yang bagus-bagus. Benar, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena kita juga dari Korea berangkat ke Haramain Mekah Madinah itu juga membutuhkan biaya yang banyak. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin dengan maksimal beribadah di sana. Jadi kita nanti setelah pulang itu nggak getun lah ya, nggak getun. Wah seharusnya pas di sana begini-begini. Kalau udah pulang seperti itu, pasti siapapun yang sudah ke sana, pasti dia pengen ke sana lagi. Pasti itu. Saya juga pengen ke sana lagi. Nah, gitu kan. Karena soalnya ibadah itu nyandu di sana itu nyandu ya, bikin candu itu loh. Bikin candu, nyandu, bikin candu. Bukannya sekali ke sana itu rasa kangen kita kepada Nabi Muhammad, bisa di Nabawi, terus misalnya bisa umroh di Mekah, itu bukannya setelah kangen selesai itu enggak, malah kangen terus itu. Rasanya pengen beribadah di sana, Semoga nanti teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat ke Mekah Madinah. Allahumma rzuqna fi ziyaratil haramain fil Makkah wal Madinah amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih cukup sekian dari saya. Semoga video ini manfaat bagi teman-teman semua yang sedang menonton. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe channel YouTube saya Arisi SSE. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba paten sih, Bos. Coba paten sih. Saya teringat seperti ini, Kak Jari. Saya teringat waktu itu di Madinah itu saya nggak akan lupa nanti sampai hingga akhir hayatnya. Saya waktu itu pernah menjadi imam di Masjid Nabawi. Masya. Sangat luar biasa. Saya nggak pernah lupa itu. Itu menjadi imam yang mengikuti orang Indonesia semua atau orang mana itu? Ya orang Indonesia. Orang Indonesia, Masya Allah. Iya, tapi yang bukan berarti saya menjadi imam di Masjid Nabawi itu jamaahnya juga seluruh muslim, itu enggak. Cuman jamaahnya juga jamaah Indonesia karena waktu itu baru datang, saya Masjid Nabawi, saya menjadi imam sholat jamaah karena baru datang waktu itu kan waktu asar, kita belum sholat duhur. Terus saya yang jadi imam tersebut. Ya, labelnya juga jadi imam di Masjid Nabawi. Masya Allah. Terima kasih Kang Haji Toyo. Sangat luar biasa dan menginspirasi pengalaman-pengalaman beliau sejak di Korea Selatan maupun di
Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, Haramain di Mekah Al Mukarramah.